teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami. Kami dari Universitas Timor, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini kami akan membahas tentang teori modernisasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Febronia Sermento, saya Basilisa Token, saya Vita Futauni, saya Minceria Seran, saya Severus Boy. Sekian perkenalan singkat dari kami. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan. Teori modernisasi. Teori pembagian kerja secara internasional yang didasarkan pada teori keuntungan komparatif yang dimiliki oleh setiap negara mengakibatkan terjadinya spesialisasi produksi pada tiap-tiap negara sesuai dengan keuntungan komparatif yang mereka miliki. Oleh karena itu, secara umum, di dunia ini terdapat dua kelompok negara. Yang pertama, negara yang memproduksi hasil pertanian dan negara yang memproduksi barang industri. Antara kedua kelompok negara ini terjadi hubungan dagang dan keduanya menurut teori di atas saling diuntungkan. Tetapi, setelah beberapa tahun kemudian, tampak bahwa negara-negara industri menjadi semakin kaya, sedangkan negara-negara pertanian semakin tertinggal. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, apa yang terjadi penyebabnya? Mengapa terjadi kedua kelompok negara itu, yaitu negara-negara miskin yang biasanya merupakan negara pertanian dan negara-negara kaya yang biasanya adalah negara industri? Terhadap kenyataan ini, secara umum terdapat dua kelompok teori. Pertama, teori-teori yang menjelaskan bahwa kemiskinan ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor internal atau faktor-faktor kelompok yang terdapat di dalam negara-negara yang bersangkutan. Teori-teori ini yang lebih banyak mempersoalkan faktor-faktor eksternal sebagai penyebab terjadinya kemiskinan di negara-negara tertentu. Kemiskinan dilihat terutama sebagai akibat dari bekerjanya kekuatan-kekuatan luar yang menyebabkan negara yang bersangkutan gagal melakukan pembangunannya. Teori-teori ini yang masuk di dalam kelompok teori struktural. Ada beberapa teori yang tergolong ke dalam teori modernisasi, yaitu 1. Teori Harrod-Domar, tabungan dan investasi. Salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih terus dipakai, meskipun sudah dikembangkan secara lebih canggih, adalah teori F.C. Domar dan Roy Harrod. Kedua ahli ekonomi ini yang bekerja secara terpisah mencapai kesimpulan yang sama, yakni bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga akan rendah. Teori Harrod-Domar memang tidak mempersoalkan masalah manusia. Bagi kedua tokoh itu, yang penting adalah menyediakan modal untuk investasi. 2. Max Weber, etika Protestan. Berbeda dengan Harrod-Domar, teori Weber mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama. Max Weber adalah sosiolog Jerman yang dianggap sebagai bapak sosiologi modern. Dia membahas gejala kemasyarakatan, misalnya tentang perkembangan bangsa-bangsa di dunia, tentang kepemimpinan, tentang birokrasi, dan sebagainya. Salah satu topik yang penting bagi masalah pembangunan yang dibahas oleh Max Weber adalah tentang ajaran agama sebagai faktor yang menyebabkan munculnya kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pembahasan ini diterbitkan dalam dua esai pada tahun 1904 dan 1905 yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Dalam bukunya, Weber mencoba menjawab pertanyaan, mengapa beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat mengalami kemajuan ekonomi yang pesat di bawah sistem kapitalisme. Setelah melakukan analisis, Weber mencapai kesimpulan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah apa yang disebutnya sebagai etika Protestan. Etika Protestan lahir di Amerika yang dikembangkan oleh Calvin. Adanya kepercayaan ini membuat orang-orang penganut agama Protestan Calvin bekerja keras untuk meraih sukses. Mereka bekerja tanpa pamrih, artinya mereka bekerja bukan untuk mencapai kekayaan material,
melainkan utama untuk mengatasi kecemasannya. Inilah yang disebut sebagai etika Protestan oleh Weber, yakni cara bekerja yang keras dan sungguh-sungguh lebih dari imbalan materialnya. Memang orang ini kemudian menjadi kaya karena keberhasilannya, tetapi ini adalah produk sampingan yang tidak sengaja. 3. David Matskellan, dorongan berprestasi atau nudge. Matskellan adalah seorang ahli psikolog sosial. Dia menjadi tertarik pada masalah pembangunan karena melihat adanya kemiskinan dan keterbelakangan pada banyak masyarakat di dunia ini. Apa gerakan yang menyebabkannya? Dalam sebuah tulisannya, Matskellan bercerita, "Saya selalu sangat terkesan pada analisis yang bijak tentang hubungan antara Protestanisme dan semangat kapitalisme yang dibuat oleh ahli sosiologi Jerman terkenal Max Weber. Dia mengatakan bahwa sifat-sifat yang membedakan antara seorang wira swasta, Protestan dan pekerjaan biasa, terutama orang-orang Protestan dari sakte yang saleh, bukanlah karena mereka telah berhasil membentuk lembaga-lembaga kapitalisme atau memiliki keterampilan yang prima, melainkan karena mereka mengerjakan pekerjaannya sangat dengan baru yang sempurna." 4. 5 tahap pembangunan menurut Rostow. Berbeda dengan kedua ahli sebelumnya, Rostow adalah seorang ahli ekonomi, tetapi perhatiannya tidak terbatas pada masalah ekonomi dalam arti sempit. Perhatiannya meluas sampai pada masalah sosiologi dalam proses pembangunan, meskipun titik berat analisanya masih ketat pada masalah ekonomi. 5. Faktor-faktor non-ekonomi menurut Bert Hosselitz. Hosselitz membahas faktor-faktor non-ekonomi yang ditinggalkan oleh Rostow dalam karyanya yang terkenal yang berjudul Economic Growth and Development. Non-economic factor in economic development. Faktor non-ekonomi ini disebut oleh Hosselitz sebagai faktor kondisi lingkungan yang dianggap penting dalam proses pembangunan. Sekian pembahasan singkat dari kami tentang teori modernisasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!